baru zaman Wali Songo. Ya, 7 tahun setelah kepergian Cengho, tahun 1440 Sunan Ampel baru datang. Dan beliau menikah, punya putra. Tahun 1470-an Wali Songo baru dibentuk, dakwah bareng-bareng. Ya. Masa itu adalah masa runtuhnya Mojopahit. Kenapa runtuh? Perang, rebutan kekuasaan. Ya. Itu dari satu generasi ke generasi perang. Nah, di Jawa tidak mengenal istilah kalah, nggak ada itu kalah. Jadi menang atau mati, jaya atau pralaya, jaya atau parastra, mati, nggak ada istilah kalah. Akhirnya bunuh-bunuhan, satu saudara saling membunuh. Kenapa? Namanya kekuasaan kok. Di situ. Nah, kekuasaannya memang nggak kenal saudara, nggak kenal bapak, nggak kenal anak. Ya. Ambisi berkuasa bisa membunuh segala-galanya. Ada yang ngikuti cerita Abad Kejayaan Raja Sulaiman di ANTV? Ada? Iya kan? Itu sejarah sebetulnya menceritakan Sulaiman Al-Qanun. Ya, yang beliau hidup itu sejaman dengan Sunan Kalijogo, ya, sejaman dengan Sunan Kudus, ya, Wali Songo generasi ketiga itu zaman Sulaiman Al-Qanun. Itu dalam cerita aslinya nanti, ya, apakah itu sesuai atau enggak. Dia punya anak putra mahkota Mustafa, ya, tapi dia punya anak lagi yang namanya Mehmet, punya anak lagi namanya Bayazid, punya anak lagi namanya Salim, Mihrima, dan seterusnya. Itu nanti putra mahkota namanya Mustafa akan membunuh adiknya yang namanya Mehmet. Bunuh. Kenapa? Dia merasa ini bahasa bisa menyaingi saya. Sulaiman marah, untuk apa kamu membunuh adikmu? Akhirnya kok ganti Sulaiman membunuh Mustafa. Jadi anaknya juga dibunuh, saudaranya dibunuh, anaknya dibunuh. Cerita itu arahnya ke sana. Kalau mengikuti sejarah yang benar. Setelah Sulaiman mati, muncul anaknya yang namanya Salim, anaknya yang nomor 4. Dia muncul, saudaranya yang namanya Bayazid itu dibunuh sama dia, termasuk istrinya, anak-anaknya dibunuh semua. Dia jadi raja tunggal. Nggak ada yang akan merampas kekuasaan saya. Oh, itu namanya kekuasaan. Ya, cerita itu ngeri itu sebetulnya. Ya. Mojopahit juga begitu, bunuh-bunuhan, habis. Itu sebabnya salah satu putra Mojopahit yang keturunannya sampai sekarang masih banyak, itu namanya Aryo Damar. Dia dibuang oleh Mojopahit ke Palembang. Tapi justru selamat. Kenapa? Dia lepas dari perebutan suksesi di pusat Mojopahit. Disitulah segala yang ada di Mojopahit terbengkalai karena perang tidak pernah selesai. Mojopahit yang luas jadi daerah kecil-kecil, kerajaan-kerajaan kecil, kecamatan-kecamatan itu. Termasuk Demak itu kecil dulu awalnya, semuanya. Kayak itu zaman Trenggono baru dilakukan penaklukan ulang proses itu. Nah, di tengah keruntuhan itulah Wali Songo dakwah Islam, tapi juga mewarisi dan mengembangkan peradaban yang sudah ada. Kita ambil contoh pengetahuan tentang ilmu matematika, astronomi. Itu realnya dibangun pengetahuan tentang sistem kalender. Ya. Kalender Jawa itu dibangun tahun 78 Masehi. Sekarang usianya 1948. Ada 2 jenis kalender. Satu Condro Sengkolo dengan menggunakan siklus bulan, dan Suryo Sengkolo dengan menggunakan siklus matahari. Zaman Wali Songo ini diubah, disempurnakan, bukan diubah tapi disempurnakan. Nama-nama yang Hindu diganti Islam. Hari, ya, Rajita, Soma, Anggara, Buddha, Sukra, Respati, Sukra,
Sanesara. Diganti Radita diganti Ahad, Suma diganti Senin, Anggara diganti Selasa, Buddha diganti Rabu, Beraspati diganti Kemis, Sukra diganti Jumat, Sanesara diganti Sabtu. Ini zaman Wali Songo. Jadi zaman dulu nggak mengenal Senin, Selasa, Rabu itu bahasa Arab itu. Zaman Wali Songo. Ya, gitu. Bulan diganti, Kasa, Karmu, Katigo, Kapat, Kalimo diganti. Suro, Sapar, Mulut, Bakto Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Recep, Ruwa, Poso, Sawal, Selo, Besar. Bahasa Arab itu. Zaman Wali Songo. Sebelum itu tidak ada. Ya. Satuan hari dalam satu minggu. Ya. Jadi satu minggu itu 7 hari. Itu dihitung dalam satu satuan wuku. Ya. Ada 30 wuku, mulai Sinto sampai Watu Gunung. Siklusnya 210 hari. Untuk apa ini? Ya, supaya perhitungan itu lebih akurat. Tahun dikasih nama. Itu zaman Wali Songo. Nanti baru disahkan secara formal sebagai hukum Sultan Agung. Tapi sudah dirintis zaman Wali Songo. Tahun itu dikasih nama. Tahun Alif, tahun B, tahun Dal, Jimawal, ya, tahun Ehe, Jimakir, tahun Wawu, ada 8 tahun. 8 tahun ini dihitung satu satuan, namanya Windu. Itu zaman Wali Songo, sebelum zaman Wali Songo tidak ada itu. Windu itu ada 4. Windu Adi, Windu Kuntoro, Windu Sancoyo, Windu Sangoro. 4. 8 kali 4, siklusnya 32 tahun. Itu penyempurnaan zaman Wali Songo. Disahkan zaman Sultan Agung. Jadi itu salah satu cara, oh ternyata Wali Songo mengembangkan ilmu pengetahuan tentang astronomi, matematika dan yang sebelumnya tidak ada. Sampai sekarang masih digunakan, hitungan orang-orang itu masih digunakan. Jangan mencoba itu tidak kenal. Ilmu nujum itu dikembangkan. Ya. Sampai sekarang kita kenal primbon itu zaman Wali Songo, zaman Mojopahit nggak ada primbon. Wali Songo. Ya, pengetahuan. Teknologi yang disebut metalurgi, pengecoran logam, itu dikembangkan zaman Wali Songo. Mojopahit ngecor keris pusaka, mulai muncul bentuk baru. Keris ada looknya, zaman dulu tidak ada look. Ya, kalau ada keris pakai look itu berarti keris baru. Ya, dari dulu kerisnya lurus-lurus, pakai look. Ya, kenapa pakai look? Teknologi enak, kalau perang uang ditusuk, gak usah dienggak-enggak, menggok TV. Ya. Teknologi itu. Ya. Itu baru belakangan muncul teknologi. Mojopahit dalam teknik metalurgi pengecoran logam, Mojopahit sudah mampu mengecor meriam. Ya. Jadi di Metropolitan Museum itu di New York ada meriam bikinan Mojopahit tahun 1380. Disimpan di sana, kita malah nggak punya. Ya. Tapi meriam zaman Mojopahit itu digunakan menyambut raja datang, itu penghormatan 3 kali di Sumba. Ada keluarga raja kawin misalnya, ya itu bisa dibaca di Kidung Panji Wijaya Krama, itu ada. Untuk penghormatan pengantin dinyalakan meriamnya. Der. Zaman Wali Songo, meriam dikembangkan dengan ukuran lebih besar, diperdagangkan sebagai senjata untuk perang. Ya. Pusat pengecorannya ada di Jeporo, sebagian lagi di Palembang. Ya, karena yang mengembangkan itu adiknya Raden Patah, namanya Raden Husein Adipati Terung. Itu yang mengembangkan teknik itu. Ya. Jadi itu dalam cerita nanti ketika Malaka diserang oleh Portugis. Ya, saya juga informasi baru tahu belakangan setelah baca cerita
Dalbuquerque menaklukkan Malaka. Ketika Portugis di bawah Dalbuquerque datang ke Malaka, dia mau membebaskan anak buahnya yang ditawan oleh Sultan Malaka. Anak buahnya menulis sebuah surat memperingatkan Dalbuquerque, Tuan jangan coba-coba mendekati benteng Malaka dan melakukan penyerangan. Kenapa? Karena benteng Malaka dilengkapi ya, ribuan meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa.